Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini Bunda mau bercerita tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Cerita ini dimainkan sama dua peran ya. Tokoh pertama itu ada ular. Anak-anak tahu nggak ular itu hewan apa? Ular itu hewan reptil. Hewan ini berbahaya bagi anak-anak. Anak-anak jangan dekat-dekat sama ular, karena kalau ular menggigit, ular itu mengeluarkan bisa. Nanti kalau bisanya kena tubuh anak-anak, nanti anak-anak bisa sakit, bisa terbaring ke rumah sakit. Anak-anak nggak mau kan sakit. Makanya kalau ada ular, anak-anak jangan dekat-dekat ya, karena berbahaya. Yang kedua, tokohnya ada tikus. Anak-anak tahu nggak tikus itu hewan apa? Tikus itu hewan yang biasanya ada di lorong-lorong, ada di sawah. Hewan ini juga berbahaya bagi anak-anak. Anak-anak jangan pernah megang tikus, karena tikus itu bisa menyebabkan virus yang menyebabkan tubuh anak-anak jadi lemah. Imun anak-anak nanti jadi lemah. Kalau anak-anak sakit, nanti anak-anak nggak bisa berangkat sekolah. Kalau anak-anak sakit, nanti anak-anak tidak bisa bertemu teman, tidak bisa bermain sama teman-teman. Makanya kalau ada tikus sama ada ular, anak-anak jangan dekat-dekat ya. Ayo kita mulai ya ceritanya dari lembar awal. Ini lihat ya. Di suatu gurun yang luas, ada seekor ular dan ada seekor tikus. Mereka ini bersahabatan. Dari kejauhan, ular melihat tikus sendirian. La 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 la. Hi, ada tikus di sana. Akan kudekati si tikus. Ini. Lalu ular pun melihat tikus sedang memakan makanannya. Ayo, makanan tikus apa? Tikus ini sedang makan keju. Keju itu susu yang difermentasi dan disimpan lama sampai membeku dan menghasilkan keju. Anak-anak ada yang pernah makan keju enggak? Ayo, siapa yang pernah? Angkat tangan. Iya, keju ini rasanya asin. Ular pun sangat lapar saat itu. Melihat tikus sedang asyik makan, nyam 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 nyam. Enak. Ternyata tikus tidak menawari makanannya kepada ular, padahal mereka bersahabat. Ular pun merasa tidak senang dengan kelakuan tikus. Lalu ular pun semakin mendekati tikus. Hai tikus yang sombong, kamu sangat angkuh dan pelit. Kamu tidak menawari makanan kepadaku, padahal aku sangat lapar. Nanti akan kumakan tubuh kecilmu itu. Ingat perkataanku, ancam dari ular. Tikus pun menjawab, hai ular, kalau hanya mengancam saja, seekor semut pun bisa. Kamu tidak mau berusaha untuk mencari makanan. Kamu hanya bisa mengancam. Balas dari si tikus. Tikus tidak takut sama ular saat itu. Lalu ular pun memutuskan untuk kembali ke sarangnya. Aku lapar.
aku sangat lapar, kata si ular. Tikus pun tetap tidak mau membagi makanannya kepada ular. Kejuku enak, kejuku lezat. Dia tetap asyik makan dengan makanannya ini. Setelah kembali ke sarangnya, ular tetap tidak menemukan satupun makanan yang bisa disantapnya. Perutnya semakin lapar. Ular tidak bisa tidur. Ular hanya bisa bengong. Aku lapar, aku lapar. Bagaimana ini ya? Ular pun mengendus-ngendus ke arah tikus. Jangan sampai ketawa tikus. Ular pun menginginkan tubuh kecil dari tikus itu. Pasti lezat sekali kalau ku makan itu tubuh tikus. Tikus pun pura-pura terkaget. Hah? Ada tikus ternyata, ada ular ternyata di sampingku. Tikus pun pura-pura menguap. Loh, ular, kenapa kamu di sampingku? Ular pun menjawab, hai tikus, akan kusantap tubuh mungilmu yang kecil dan lezat itu. Begitu ancam dari ular. Tikus pun memikirkan strategi bagaimana caranya ular tidak jadi menyantapnya. Hai ular, kamu ini kan sahabatku. Di gurun pasir ini hanya tinggal kamu dan aku. Kalau kamu menyantapku, nanti kamu tidak akan punya teman lagi. Ingat, kita hanya berdua di sini. Ingat, ular. Ular pun berpikir-pikir. Iya ya, kalau saya makan tikus, saya tidak punya teman. Saya akan hidup di sini sendirian dan saya akan mati kelaparan. Okelah tikus, saya tidak akan memakanmu dan kamu tidak akan mati. Ular pun masih berpikir-pikir. Iya ya, betul juga kata si tikus. Ular pun bertanya kepada tikus, jadi kita tidak bisa hidup sendirian ya tikus? Tikus pun menjawab, iya ular, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan teman. Apalagi kalau kamu menyantapku sekarang, kamu memang kenyang. Tapi nanti kamu tidak punya teman untuk mencari makan bersama. Akhirnya ular pun berpikir lagi. Oh, begitu ya tikus. Kalau begitu, aku tidak akan menyantapmu karena kamu adalah sahabatku. Sejak itu, ular dan tikus bersahabat kembali. Mereka mencari makanan bersama-sama. Ayo anak-anak, ibrah apa yang bisa kita ambil? Jadi, kalau kita punya makanan, kita harus berbagi sama teman-teman kita. Jangan dimakan sendiri. Kita tidak boleh pelit. Kita harus saling berbagi. Begitu ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.